Perkenalkan, nama saya Agustina Suganda dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A pagi. Saya akan membahas tentang pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi. Lalu, apa itu permasalahan geografi? Permasalahan geografi adalah permasalahan yang terjadi di muka bumi. Contoh, masalah lingkungan hidup, masalah bencana alam, masalah kependudukan, masalah pertanian dan industri, dan masalah desa dan kota. Langsung saja kita ke materi. Pendekatan geografi ada 3. Yang pertama, pendekatan spasial atau keruangan. Yang kedua, pendekatan ekologi atau kelingkungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau sering kita sebut juga dengan pendekatan regional. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi dan untuk dicarikan sebuah solusinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya didominasi oleh faktor alam atau faktor fisik. Contoh, intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di daerah Pontianak. Jadi banjir ini disebabkan oleh faktor alam itu sendiri, yaitu intensitas curah hujan yang tinggi. Lalu yang kedua, pendekatan ekologi atau kelingkungan. Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri terhadap lingkungannya. Contoh, penebangan hutan di daerah hulu menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jadi, manusia melakukan penebangan hutan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jadi, kalau ada banjir yang disebabkan oleh manusia, kita menggunakan pendekatan ekologi atau kelingkungan. Yang ketiga, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lain. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang disebabkan oleh faktor fisik dan faktor sosial. Contoh, yang pertama, Bangun hutan di daerah hulu menyebabkan banjir di daerah Pontianak. Jadi, terdapat keterkaitan antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Fenomena di daerah hulu dan di daerah Pontianak. Contoh yang kedua, banjir yang terjadi di daerah Pontianak disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta ditutupnya drainase dan masyarakat membuang sampah ke sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai. Jadi, faktor fisik yaitu curah hujan yang tinggi, sedangkan faktor sosialnya yaitu
masyarakat membuang sampah sembarangan, dan menutup saluran drainase. Jadi, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.